Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman penderita stroke bersama, atau saya nyebutnya para stroker, kita sama-sama sedang menderita stroke. Saya ini sekarang masuk hari ke-22. Video saya terakhir menyapa teman-teman video hari ke-16 atau 17 saya. Sekarang saya keadaannya sudah bisa jalan lah, tapi masih jalan dengan gaya 2025, style baru, gayanya orang stroke, timpang-timpang. Tapi saya sudah jalan sekitar setiap hari 2,5 kg sampai 3 kg. Kadang-kadang siang-siang panas-panas, supaya kaki yang mati rasa ini bisa terasa. Dikira-kira aja kalau teman-teman stroke-nya diimbangi dengan diabetes, hati-hati jangan sampai luka. Kalau enggak, insya Allah aman. Teman-teman pas stroker, saya hari ini pengen buat video tentang apa yang saya makan sebagai asupan. Saya ingat 2 hari pertama stroke sampai 3 hari itu saya enggak bisa bangun, ya. Saya masih dibangunkan. Jadi kalau dari tiduran tidak bisa bangun sendiri, itu harus dibantu oleh istri. 2 hari pertama saya tidak makan apa-apa. Saya menyadari bahwa ini terlalu berisiko kalau makan, karena harus buang air, merepotkan orang. Tapi saya merasa tenaga masih ada. Kemudian hari ketiga saya baru mulai mengkonsumsi makanan, khususnya susu kambing pada saat itu. Tapi susu kambing dapat dari teman-teman, dikirimi oleh teman-teman, dan alhamdulillah tenaga ada. Nah, kemudian terakhir saya dikirim teman-teman susu kambing ini, Head Goat. Nah, saya lihat nih, Head Goat. Iya. Teman-teman, susu kambing ini punya spesifikasi yang lebih mentereng, ya. Pertama, dia ada pakai gula aren, kemudian ada hulbah, dan yang terpenting susunya ini bukan promo, saya beritahu karena saya dikasih, saya beritahu. Ini 70%. Ya, tidak banyak susu kambing di pasaran yang susu aslinya 70%. Kebanyakan mereka mencampur dengan tepung, paling susunya 30%. Nah, untuk menambah tenaga kita, karena kita ini makan tidak boleh aneh-aneh sementara, karena nanti persoalan kita bukan masalah gerak badan saja, nanti masalah lambung yang berbahaya, masalah lain muncul. Maka hati-hati jaga lambung. Cuma saya biasakan untuk memberi tenaga, saya pakai susu kambing. Nah, sekarang saya sudah punya 3 hari yang lalu saya dikirimi teman Head Goat, dan dari perusahaan 3 Putra kalau nggak salah, ya. Terima kasih ya atas sokongannya. Mudah-mudahan menjadi amal baik, menjadi berkah bagi kita semua, dan yang memberi itu juga berkah. Teman-teman, ini yang penting mungkin sampaikan. Yang kedua, di samping ini saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang stroke atau stroker, jaga semangat. Jangan sampai semangat Anda turun. Apalagi teman-teman yang mungkin rekan-rekan stroker yang dahulunya punya kekuasaan, punya wewenang di suatu perusahaan atau di suatu instansi, kemudian menderita stroke. Itu biasanya kita ngedrop, khususnya itu secara psikologis. Itu hati-hati, bangkitkan. Terus kita sudah menderita stroke, ya mau apa lagi, ya sudah stroke, harus diakui stroke yang kita miliki, ya. Jalan yang kita miliki harus diakui. Oleh karena saya, kalau ada guyonan teman-teman, apa sudah sembuh? Sudah, tapi dengan gaya style 2025, jalannya pincang-pincang. Itu saya bikin sendiri supaya saya kuat, hati saya kuat, ya. Nah, saya juga tidak malu-malu untuk berjalan, kemudian ada orang tanya, oh saya stroke 20 hari yang lalu, saya stroke 15 hari yang lalu. Kenapa? Apa pentingnya orang tahu? Kita biasanya mendapatkan doa. Biasanya orang, oh ternyata stroke, semoga cepat sembuh ya Pak. Kita kan bisa amin. Doa itu adalah salah satu kunci dari kesembuhan. Kesembuhan itu
hanya dari Allah, bukan dari makanan, bukan dari kapsul, bukan dari dokter, bukan dari terapi. Mereka semua dan itu semua hanya pembantu. Kesembuhannya adalah dari Allah murni. Maka kita jangan lupa, nanti ini habis ini kita pengen sholat duha, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kesembuhan Allah. Allah itu gampang kalau mau memberi kesembuhan. Kalau belum, berarti ada maksudnya, ya. Sabar saja atau tidak diberi kesembuhan. Itu pasti ada maksudnya. Allah itu membuat kejadian selalu berdasarkan ilmu yang dimiliki oleh Allah, ilmu sebelum dan setelah kejadian. Allah itu tahu. Kemudian bersamaan kejadian itu Allah ngasih namanya hikmah kalau kita bisa mencari. Saya sudah ketemu beberapa hikmah, alhamdulillah. Oleh karenanya bersabar dan jangan gerutu sama Allah. Jangan memerintah Allah untuk minta disegerakan sembuh. Itu hak prerogatif Allah SWT. Hak Allah, mau disembuhkan, mau enggak, itu hak Allah. Bukan tugas kita untuk memerintah Allah. Berdoa itu bukan memerintah. Kita memohon. Memohon itu ya enggak boleh maksa, ya. Nah, sesuai dengan kehendak yang pemberikan Allah SWT. Ini nanti saya mau bikin susu head coat ini. Sebentar lagi dispensernya sudah panas, susunya sudah saya siapkan. Jadi habis ini kita akan sholat. Jangan lupa berhubungan atau berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala atau dengan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan yang Maha menyembuhkan. Selalu berharap kepada Allah. Jangan hanya berharap ke manusia. Kepada manusia itu kita cukup berterima kasih atas bantuan, terima kasih atas pemberian, terima kasih atas atensi, terima kasih atas pertolongan sebagainya. Tapi kepada Allah kita bersyukur supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan terbaik kepada kita. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.